Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan teori dan isu pembangunan. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membicarakan tentang isu pembangunan yang sangat diperhatikan oleh beberapa negara, khususnya oleh lembaga-lembaga internasional, yaitu tentang isu Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, ada beberapa sasaran yang pernah kita bicarakan pada sesi sebelumnya, bahwa sasaran pembangunan Millennium Goals itu ada 8, yaitu pertama sasaran itu pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Yang kedua, pemerataan pendidikan dasar. Jadi ingat, pendidikan dasar itu SD sampai SMP atau pendidikan 9 tahun. Yang ketiga, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini praktek-prakteknya sudah banyak di Indonesia, misalnya adanya kuota untuk jabatan-jabatan tertentu. Ya, ada misalkan sepertiganya calon legislatif itu harus berasal dari perempuan. Ada lagi misalnya KPU minimal ada 1 orang lah gitu ya, komisioner KPU itu dari perempuan ya. Lalu juga mengurangi tingkat kematian anak atau bayi gitu ya. Nah, ini juga terutama ketika masih berusia 0 sampai 5 tahun. Lalu meningkatkan kesehatan ibu, terutama ketika ibu melahirkan. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Yang ketujuh, isunya itu adalah menjamin daya dukung lingkungan hidup. Ya, ini terutama misalnya bagaimana pengelolaan suatu kota gitu ya, yang baik, yang bisa hidup tanpa polusi gitu ya. Lalu yang ke-8 itu mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Nah, ini bahwa teori-teori administrasi publik seperti collaborative government, lalu ada open government, good governance, ya, itu semuanya mengarah kepada mengembangkan kebutuhan global untuk pembangunan. Nah, yang sangat menarik dan juga minggu kemarin yang dipertanyakan mahasiswa, yaitu tentang pengentasan kemiskinan. Ya, ini sebenarnya target dunia itu pada tahun 2012, 5 tahun lalu, mengurangi setengah dari penduduknya yang berpenghasilan kurang dari $1 sehari dan mengalami kelaparan. Jadi sebenarnya kalau hanya $1 sehari gitu ya, berarti sekitar 15.000 sehari, maka itu sudah akan mengalami kemiskinan. Padahal atau kelaparannya, padahal di kita banyak itu yang sehari itu pendapatannya kurang dari 15.000. Masih ada gaji kita yang sifatnya kontrak gitu ya, atau harian lepas gitu, itu yang dihargai 30.000 gitu. Padahal di rumahnya anaknya ada 3, istri 1, 4 jadi 5, 30.000 bagi 5 berarti 6.000.
kurang dari $1, ya hampir sepertiganya ya dari $1. Oleh karena itu sebenarnya ya betul-betul miskin. Orang kalau menurut Bank Dunia gitu, orang yang tidak miskin itu tidak miskin ya, bukan sejahtera ya, itu minimal pendapatannya sehari itu $2. Ya, $2 artinya kalau $2 berarti sekitar ya 30.000. Kalau di satu keluarga ada 4 orang, berarti keluarga itu harusnya sehari itu dapat 120.000. Nah, itu ya. Jadi harusnya ke situ arah pemikirannya itu. Nah, ini bagaimana data-data kemiskinan? Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2012, jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 29,25 juta atau 11,96%. Kemudian periode Maret 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,7% atau 11,36%. Nah, ini data masa lalu. Nah, coba sekarang kita perbandingkan data yang 2013 sampai 2012. Jadi 6 tahun ya untuk ini. Nah, ini lihat aja datanya kemiskinan relatif dari populasi. Ya, ini 2013 11,5%, 2014 11%, 2015 naik menjadi 11,2%, 2016 naik lagi menjadi 10,7%, dan 2017 ini naik menjadi 10,1%, dan 2018 agak turun sekali yaitu 9,8%. Sedangkan kemiskinan absolut dalam jutaan pada tahun 2013 itu sebesar 28,6 juta. 2014 turun menjadi 27,7 juta. 2015 naik lagi menjadi 28,5 juta. 2016 turun lagi 27,8 juta. 2017 turun 20 juta, 6 juta, dan 2018 turun 20 juta. Nah, nggak tahu nih kalau setelah ada pandemi ini sekarang ini berapa angkanya melonjaknya ini ya, bisa menembus 30 juta jiwa juga nih. Kalau kalau diasumsikan akan terjadi pengangguran, pengurusan hubungan kerja dan angkatan kerja baru sekitar 5 juta. Berarti sekitar 31 juta. Adapun koefisien Gini atau rasio Gini gitu ya, tingkat kesenjangannya itu adalah ini 0,41%, 0,41, terus saja sampai 2017 itu 0,39 dan 0,39 pada 2016. Nah, mundur ke belakang, trennya itu ada 16,6 juta, 2008 15,4 juta, 2009 14,2 juta, 2010 13,3 juta, 2011 12,5%, dan 2012 itu 11,7%. Jadi kalau kita perbandingan dalam sekitar 12 tahun gitu ya, itu memang terjadi fluktuasi ya. Walaupun akhirnya di 2018 itu turun menjadi 9,8%, tapi memang terjadi fluktuasi sekali. Sangat tinggi pada 2007 itu sangat tinggi 16,6% gitu ya. Terus saja sebenarnya di tingkat dari pengurangan orang miskin sudah berhasil kita itu di Indonesia itu. Demikian juga ditinjau dari pemerataan hasil pembangunan dari indeks Gini gitu ya, ternyata tidak berbeda jauh itu sekarang itu. Ya masih orang-orang tertentu dengan penghasilan tertentu sama aja 0,41 ya, sudah stagnan gitu ya. Nah,
Mari kita bahas tabel di atas ya. Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Namun pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak dalam gambar yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2016, pemerintah Indonesia mendefinisi garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya per kapitanya yaitu sebanyak 3.540.386 rupiah atau sekitar sebulan itu 25 US dollar. Nah, ini sebenarnya sangat jauh dari persyaratan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang sebulannya itu harusnya 60 US dollar pendapatan bersihnya. Jadi kalau sekarang $1 itu 15.000 gitu ya, berarti dikali 6, jadi hampir berapa itu? 6 kali 15 sekitar 90 hampir 9 juta. Oh, hampir 900.000 ya. 900.000. Jadi baru per orangnya itu ya. Kalau dalam satu keluarga itu ada 4 orang, berarti sebulannya itu minimal harus ada. Oh, maaf ya, tadi kalau 60 US dollar, berarti kalau seharinya 30.000, berarti sebulannya ya 900.000. Berarti kalau ada 4 orang, minimal pendapatan di satu keluarga itu, kalau 4 orang itu pendapatan keluarga itu seluruhnya di jumlah itu adalah 3.600.000. Ya, 3.600.000. Nah, itu harusnya ke situ, tapi sekarang kan enggak. Masih banyak orang-orang yang tadi pendapatannya itu ukurannya cuma 25 US dollar, padahal itu 60. Makanya banyak yang berhasil gitu kemiskinan itu ya sebenarnya. Nah, standar hidup yang sangat rendah juga dibuat pengertian orang Indonesia sendiri ya. Jadi standar hidup yang rendah kalau hanya 25 US dollar itu tidak memenuhi kebutuhan. Ya bayangkan saja kalau sekarang itu ya. Kalau misalnya beli beras yang 10.000 ya untuk penghasilan sehari aja, hitung-hitung sehari ya 10.000, kalau 30.000 berarti kalau beras 10.000, lalu untuk lauk pauk 20.000 kan sudah 30.000, berarti lauk pauknya dikurangan dah. Mungkin 10.000 juga untuk keperluan yang lain 10.000. Nah itu untuk apa? Untuk beli sabun, ongkos ke sana kemari termasuk anggota keluarganya itu kan kurang 30.000 itu ya satu orang itu. Makanya sebenarnya harusnya ya tadi mungkin yang garis kemiskinan itu adalah 2 dolar per hari gitu, mungkin agak bisa lenggang gitu, 2 dolar per hari ya. Kalau makan di warteg udah habis itu 30.000 deh. Apalagi ini yang tidak ada 1 dolar berarti 15.000, berarti makanya itu yang 3.000 gitu ya. Kalau 2 kali 4.000 8.000 gitu ya. Nah makanya ini sangat tidak ideal lah angka-angka itu. Namun jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia yang menghasilkan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari 1,25 US dollar per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan kata lain miskin, maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan berapa persen. Lebih lanjut lagi menurut Bank Dunia, kalau kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup penghasilannya kurang dari 2 dolar per hari, angkanya akan meningkat lebih tajam. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hampir hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media
di Indonesia menginformasikan bahwa sekitar 1/4 juta penduduk Indonesia, 65 juta ya, hidup hanya sedikit saja di atas kemiskinan nasional. Dengan standar hidup yang rendah saja masih banyak yang hanya hidup di atas garis kemiskinan. Berarti jangan kalau dipakai standarnya $2 per hari, maka ya mungkin hampir setengahnya lah gitu ya penduduk Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, mari kita berbicara bagaimana cara mengurangi kemiskinan. Nah, untuk bisa mengurangi kemiskinan, maka kita bicara dulu di mana sih letak kemiskinan itu di Indonesia. Karena strategi programnya pun harusnya untuk mengentaskan kemiskinan itu harus berbeda. Terutama dilihat dari mata pencarian, geografi, tempat tinggal mereka gitu ya, itu harus diperhatikan. Nah, kalau kita bedah saja jadi dua gitu ya. Penduduk di daerah pedesaan yang tentu saja lebih banyak ke agraris di pertanian, peternakan gitu ya, perikanan gitu. Ada lagi yang ada di perkotaan yang kebanyakan adalah dari sektor industri dan jasa. Nah ini ya. Nah ini saya tampilkan ini statistik kemiskinan yang di pedesaan dari 2006 sampai 2016. Nah ini di pedesaan itu 2006 itu angka kemiskinannya 20 yang miskin itu 21,8% ya. Nah ini terus berlanjut 2007 20,4%, 2008 18,9%, 2017 17,4%, 2010 16,6%, 2011 15,7%, 2012 14,3%, dan 2013 14,4%, 2014 13,6%, 2015 14,2%, dan 2016 4,1%. Indonesia telah mengalami proses urbanisasi yang cepat dan pesat sama seperti tren internasional belakangan ini. Sejak pertengahan tahun 1990-an, jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Nah, ini sudah bergeser ya, karena salah konsep pembangunannya. Ya, salah konsep pembangunan. Pembangunan itu ada di kota-kota besar. Ya. Karena uang beredar di kota besar, ya ibarat kalau uang itu adalah gula, maka dikerubungi oleh semut. Demikian juga karena di sana itu banyak madu, banyak gula gitu ya. Orang-orang di desa yang tidak tahu apa-apa ya, merasa itu ada hal yang menarik ya datang gitu ya. Makanya terjadi urbanisasi. Sangat sulit itu diulangi karena konsep strategi pembangunan Indonesia tetap mengutamakan Indonesia di daerah-daerah tertentu gitu ya. Yang akhirnya muncul daerah-daerah perkotaan, makanya terjadi urbanisasi. Kecuali beberapa provinsi wilayah pedesaan di Indonesia relatifnya lebih miskin dibanding wilayah perkotaan. Angka kemiskinan pedesaan Indonesia, persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah kemiskinan desa tingkat nasional turun hingga sekitar 20% di pertengahan tahun 90-an. Tetapi melonjak tinggi ketika krisis finansial Asia terjadi antara tahun 1997 sampai 1998. Yang mengakibatkan nilainya naik menjadi 26% angka kemiskinan di pedesaan itu. Setelah tahun 2006 terjadi penurunan angka kemiskinan pedesaan yang cukup signifikan. Seperti apa yang ditunjukkan tabel di atas ya, walaupun slowdown ekonomi Indonesia di antara tahun 2010 dan 2015 membatasi penurunan tersebut. Nah,
kalau kita lihat di daerah perkotaan gitu ya, ini juga apa ya lebih rendah persentase kemiskinannya daripada pedesaan. Tahun 2006 itu 13,5%, 2007 12,5%, 2018 11,6%, 2009 10, turun ya 0,7%, 2010 turun lagi 9,9%, 2011 turun 9,2%, 2012 naik turun lagi 8,4%, 2013 naik sedikit 8,5%, 2014 8,2%, 2015 8,5%, dan 2016 7,8%. Dari perbandingan tadi antara desa dan kota, miskin itu disebabkan oleh apa? Nampaknya di daerah perkotaan itu jauh lebih sedikit orang miskinnya daripada di pedesaan. Kenapa persoalannya? Nah, ini kita akan bedah. Ya, akan bedah itu ya. Apa persoalannya? Angka kemiskinan kota adalah persentase penduduk perkotaan yang tinggal di bawah garis kemiskinan dan kota tingkat nasional. Tabel di atas memperlihatkan tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia, menunjukkan pola yang sama dengan tingkat kemiskinan desa. Semakin berkurang mulai dari tahun 2006, tetapi ketika terjadi terbatas di antara 2012 karena slowdown perekonomian Indonesia. Slowdown ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang lemah, penurunan harga komoditas dan iklim suku bunga Bank Indonesia yang tinggi pada periode 2015 demi melawan inflasi yang tinggi, mendukung rupiah dan membatasi defisit transaksi berjalan. Nah, yang sangat penting ya, kalau mau menurunkan atau mengurangi penduduk miskin di daerah pedesaan, tidak bisa tidak ya harus meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, mari kita bahas bagaimana kesejahteraan petani ya. Kesejahteraan petani ditentukan diantaranya oleh variabel harga dan luas. Struktur pemilikan lahan yang semakin timpang serta meningkatnya jumlah tunawisma dan petani gurem menjadi alasan semakin mendasarnya dilakukan reforma agraria secara nyata. Dari hasil analisis yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya, bahwa agar rumah tangga petani pangan dan dapat berada di garis kemiskinan, perlukan lahan usaha tani minimal berkisar 0,7 sampai dengan kurang lebih 1,1 hektar. Sementara kondisi penguasaan lahan aktual oleh masyarakat rata-rata kurang dari 0,5 hektar. Nah ini, jadi sebenarnya yang paling pertama kesejahteraan petani itu ditentukan oleh luas lahan. Mereka pada umumnya lahannya itu kurang dari 0,5%. Apalagi buruh tani, jelas tidak mungkin sejahtera kalau buruh tani. Kalau mau sejahtera ya harus dikasih lahan supaya mereka memiliki tanah sendiri. Makanya harus dilakukan reformasi agraria. Tapi ya, dengan pemilikan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga, maka pendapatan dari usaha tani tidak akan mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Barangkali inilah yang menjadi latar belakang pemerintah periode sekarang memfokuskan pada program Memorandum dalam artian melakukan redistribusi lahan yang dilengkapi dengan program sertifikasi lahan. Nih, bagaimana ini hubungan antara luas lahan dan kesejahteraan petani? Morina Pasaribu dan istri Ningsih, status pemilikan lahan milik, sewa, dan bagi hasil dan terbukti secara nyata mempengaruhi pendapatan petani berlahan sempit di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta, Jawa Barat. Petani dengan status sewa memiliki tingkat pendapatan lebih kecil dari petani pemilik. Demikian sebaliknya, pendapatan petani pemilik lebih tinggi daripada petani sewa. Hal ini dapat disebabkan adanya kewajiban tambahan atas penguasaan lahan tersebut berupa biaya sewa atau bagi hasil. Nah, yang sangat penting lagi ini adalah berkaitan dengan curahan kerja rumah tangga petani. Sebenarnya ini ternyata ya setiap petani itu bekerja di pertanian itu hanya sekitar
58,71 hari atau hanya 20,68%, tidak ada 21%. Hanya 1/5 petani itu laki-lakinya mengerjakan lahan pertaniannya. Kalau jumlahnya lalu yang 45 untuk apa? Nah, itu persoalannya. Banyak nganggur. Karena banyak nganggur nggak punya duit. Jadi persoalannya curahan kerjanya nih persoalannya ya. Bahkan kalau pakai mekanisasi gitu ya, pakai mesin dalam pengolahan lahan, ya maka sebenarnya cukup 10 hari kerja untuk mengolah lahan itu. Ya bukan 58 ya. 59 atau 60, bukan 2 bulan itu. Mungkin 10 hari kerja cukup untuk mengolah lahan. Sedangkan yang 354 atau 355 hari harusnya dijadikan untuk mencari pekerjaan lain yang bisa meningkatkan penghasilan rumah tangga tani. Itu persoalan yang harus dipikirkan. Bagaimana supaya para petani, apalagi buruh tani gitu ya, apalagi buruh tani itu mendapatkan pekerjaan baru. Nah, seperti di Cina gitu ya, mereka itu hanya 10 hari. Setelah 10 hari itu bekerja di industri, pekerjaan di pertambangan gitu, sehingga tingkat kesejahteraan petani jadi meningkat. Kalau masih curah kerjanya sedikit, ya orang kerja sedikit, produktivitas sedikit, ya pasti penghasilannya juga sedikit. Nah, yang diperlukan strateginya seperti apa itu harusnya itu, supaya menambah curahan kerja petani. Jadi tidak banyak anggurnya gitu ya. Jadi jangan sampai tadi ya, jangan sampai kalau misalkan ini berarti sekitar hanya 2 bulan kerja petani, lalu yang 10 bulannya kemana itu? Itu persoalannya ya. Harusnya diinisiasi, bikin strategi, bikin program supaya mereka bisa bekerja. Makanya banyak petani yang lari ke kota. Harusnya diciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan gitu ya. Setelah menggarap tanahnya yang mungkin 10 hari atau sebulan atau 10 hari itu baru bekerja di industri, baru itu tinggal nengok lagi ini, apalagi kalau dikerjakan secara gotong royong gitu ya, mungkin hanya berapa hari itu, lalu bekerja di tempat lain. Nah, ini bisa nggak ini ya persoalan curahannya. Jadi kalau mau mengurangi kemiskinan tanpa memikirkan dua hal tadi, curahan kerja dan kepemilikan lahan, penguasaan lahan gitu ya, sangat sulit kita untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan, apalagi kalau buruh tani. Sangat sulit gitu ya. Pasti penghasilan lebih kecil lagi. Nah, ini harusnya perlu dipikirkan ke situ arahnya bagi pemerintah Indonesia itu. Jadi gimana? Itu persoalan mendasarkan itu. Bagaimana mereka supaya bekerja setahun itu 364 atau 365 hari. Jangan hanya sebulan atau 2 bulan. Nah, itu persoalannya ya, persoalan yang sangat mendasar gitu. Apalagi kalau misalkan di sana ada lagi anggota keluarga yang lain, kan lebih ringan lagi itu sebenarnya. Jadi curahan kerjanya itu lebih sedikit lagi ya. Inilah penyebab kemiskinan sebenarnya. Kan berbeda dengan para petani di Amerika Serikat, di Australia gitu ya, penguasaan lahannya minimal 25 hektar. Ya ngurusi 25 hektar gitu ya, pasti memerlukan tenaga kerja baru. Itu pun harus bekerja siang malam tiap hari gitu yang ngurusin lahan, apalagi kalau 100 hektar. Makanya mereka petani-petani mereka itu sejahtera. Buruh taninya pun sejahtera karena kerjanya tiap hari gitu ya di sana. Kalau di kita buruh tani nggak kerja tiap hari, mungkin hanya musim tanam, masing-masing bagiannya tanam juga ya sekarang. Terus hasilnya juga tidak memuaskan karena tidak pakai teknologi. Ya harusnya pertanian itu cukup 1 hektar itu mungkin dikerjakan lah gitu ya, dikerjakan dalam 5 hari kerja. Nah, itu sebenarnya yang perlu dipikirkan oleh pembuat kebijakan di Indonesia di bidang Menko perekonomian itu harusnya itu.
gimana kalau meningkatkan kemiskinan itu mengurangi kemiskinan di situ? Ya, jadi sangat sulit, sangat tidak mungkin jadi dua hal itu. Sekali lagi dua hal, penguasaan lahan, ya, yang kedua curahan hari kerja, sehingga menentukan produktivitas. Kalau lahannya 2 hektar atau tadi 1,1 hektar gitu ya, tetap saja itu tetap miskin. Karena apa? Ya karena dikerjakan hanya mungkin 2 bulan, yang 10 bulan yang nganggur. Yang perlu diciptakan itu seperti itu. Nah, Agus Pakpakan menyatakan luas lahan di Indonesia terus menurun jika dibandingkan dengan AS. Satu petani memiliki 200 hektar lahan pertanian. Sedangkan di Indonesia lahan dengan luasan tersebut justru dimiliki oleh ribuan orang. 200 hektar kalau di sana dikuasai oleh 1 orang, sehingga hari kerjanya jadi curahan kerja jadi tinggi gitu ya. Bahkan mungkin tidurnya sedikit ya. Kalau Indonesia, petani Indonesia tidurnya yang banyak, nganggurnya yang banyak. Makanya jangan aneh kalau misalkan motif berprestasi petani di Indonesia itu rendah. Coba perhatikan kalau motif petani Indonesia. Datang ke sawah itu jam 7. Begitu datang di sawah itu ya, itu yang dilakukan bukan langsung kerja, tapi ngopi dulu. Ya. Setengah 8, jam 8 mulai kerja. Jam 10 istirahat untuk makan lagi. Jam 12 cuci-cuci. Tangan kaki, pulang ke rumah. Sholat. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan petani Indonesia tetap melarat. Ya, jadi dua hal itu. Jadi sekali lagi dua hal itu membuktikan bahwa penguasaan lahan dan curahan kerja tiap petani itu beda antara Indonesia dengan Amerika, gitu ya. Beda, makanya petani Amerika Serikat itu kaya raya, gitu. Di Indonesia melarat semua, gitu ya. Kalau yang tadi 1,2 hektar, 1,1 hektar aja ya, pasti akan melarat juga itu. Pada tahun 2012 ada 3,2 juta petani, peternak, dan pengelola pertanian lainnya, dan sekitar 757.900 pekerja pertanian dipekerjakan secara ilegal di AS. Pemulihan ternak berjumlah 11.500 dari total pekerja tersebut, dan sisanya dikategorikan sebagai pekerja pertanian lainnya. Gaji rata-rata adalah sekitar 9,2 US dollar per jam atau sekitar 18.970 US dollar per tahun. Bayangkan itu ya, per jam hitung-hitungannya gaji rata-rata ini seorang pegawai saja, belum lagi petaninya kan. Pada tahun 2019 sekitar 519.000 orang di bawah usia 20 tahun bekerja di pertanian milik keluarga mereka sendiri. Selain pemuda yang tinggal di pertanian keluarga, terdapat 230 orang pemuda yang bekerja di pertanian. Pada tahun 2004, perempuan berjumlah sekitar 24% dari total jumlah petani. Pada tahun yang sama, ada 580.000 perempuan yang bekerja di pertanian, hutan, dan perikanan. Ya, saya ingin membuktikan bahwa tadi penguasaan lahan itu sangat penting. Demikian juga curahan hari kerja itu sangat penting gitu ya. Kalau mau mengentaskan, jadi dua variabel itulah yang akan menentukan kesejahteraan para petani dan buruhnya. Ya. Setiap aktif bekerja berarti ada pekerjaan terus-menerus, berarti dia akan sejahtera. Nah, selanjutnya isu yang kedua itu pemerataan pendidikan dasar. Nah, target 2015 itu harusnya sudah berlalu ya, memastikan bahwa setiap anak baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar. Sayangnya di Indonesia belum nyampe ya, termasuk di Sumedang. Di Sumedang pun hanya rata-ratanya itu orang itu hanya menyelesaikan kelas 2 SMP. Jadi 9 tahun pun belum ya, baru 8 tahun. Jadi belum tercapai juga ini walaupun sudah 2020. Lalu mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, target tahun 2005 dan 2015 mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender
dalam pendidikan dasar dan menengah terutama tahun 2005 dan untuk semuanya tingkatan pada tahun 2015. Nah, tapi memang ada kecenderungan sekarang itu ya, sekarang malah perempuan yang lebih banyak ini sekolah di Indonesia itu daripada laki-lakinya. Mengapa ini sangat berkurang ya? Sebenarnya ada perubahan-perubahan paradigma di keluarga gitu ya. Kalau dulu perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga tetap jadi ibu rumah tangga, pergi ke dapur ya udah sekarang aja daripada buang-buang biaya gitu ya. Padahal sih sangat berbahaya itu pemikiran semacam itu ya. Kalau misalkan hanya lulusan SD, bertemannya dengan lulusan SD lagi. Benar nggak? Pasti jodohnya lulusan SD lagi kan? Sangat tidak mungkin gitu ya, peluang untuk mendapatkan jodoh yang lebih tinggi susah. Kalau SMP ya SMP lagi, kalau SMA lagi kan? Kalau perguruan tinggi ya tembus saja ada peluang untuk jodoh di perguruan tinggi. Makanya setiap kali bukan hanya soal dapatkan pekerjaan atau tidak, tapi juga soal peluang untuk mendapatkan jodoh kan gitu. Itu juga sangat perlu dipikirkan lah gitu ya. Bagi perempuan-perempuan itu untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Memang ada juga kenapa kendala di Sumedang itu misalnya ya kendala pragmatis ya. Ya. Kebanyakan misalnya di daerah tertentu, di kecamatan-kecamatan tertentu gitu ya, mereka lebih suka ketika lulus SMP itu ikut magang atau ikut menjadi pekerja, menjadi buruh untuk jualan atau bahkan jualan langsung, menjadi tukang gorengan, menjadi tukang indomie, menjadi tukang bubur kacang di daerah-daerah Botabek. Nah, di Bogor, Tangerang, Jakarta, Bekasi, bahkan Kerawang gitu ya. Nah itu mereka jual-jual itu. Nah itu lebih menguntungkan gitu ya. Misalnya dengan penghasilan bersih setiap bulan itu 800.000, maka dalam setahun tentu saja itu sudah bisa mencapai 9,6 juta. Kalau misalkan untuk sekolah di SMP, berarti 3 tahun berarti kan sekitar 27 apa 30 juta ya. Kalau mereka mengirim ke sekolah maka akan kehilangan duit berapa itu, lebih dari 30 juta itu. Apalagi kalau SMA. Ya, berarti kalau SMA kan harusnya bisa memiliki aset 30 juta gitu ya, memiliki uang 60 juta. Ya, secara bersih gitu ya. Nah, tapi kalau di sekolah sampai SLTA gitu ya, maka akan mengeluarkan biaya. Nah, itu sebenarnya praktis semacam itu yang berbahaya gitu ya untuk program ini gitu ya. Demikian juga kalau misalkan daripada sekolah masih mending jadi pembantu atau pergi ke luar negeri jadi pembantu di luar negeri gitu. Juga sama itu konsep semacam itu, tapi tidak akan bisa memutus rantai kemiskinan dia akan datang kalau terus-terus seperti itu. Oleh karena itu, kalau mau memutus rantai kemiskinan, ya harus ditingkatkan pendidikannya. Karena pada dasarnya tingkat kesejahteraan suatu negara itu ya apabila di negara tersebut adalah orang-orangnya kelasnya itu kelas menengah, jangan kelas bawah ya, nggak perlu kelas atas semua ya, tapi yang paling banyak dalam strukturnya itu harusnya kelas menengah. Kelas bawah itu mungkin 10%, kelas menengah itu 80%, dan the head-nya itu kelas yang atasnya itu ya 10%. Itu struktur yang bagus untuk tingkat kesejahteraan. Nah, syarat untuk menjadi kelas menengah itu satu, pendidikannya mendapatkan pendidikan ya di perguruan tinggi, lalu bekerja di profesi-profesi tertentu. Nah, ini nggak mungkin di Indonesia itu akan bisa sejahtera gitu ya kalau masih ada orang-orang pendidikannya di bawah perguruan tinggi. Angka prestasi kita gitu ya, angka prestasi kuantitatif saja nih, itu yang lulusan perguruan tinggi Indonesia 25% angka prestasinya. Nggak tahu itu apakah kualitasnya bagus atau tidak tahu itu yang 25% itu. Pasti saya yakin banyak juga yang tidak berkualitas itu lulusannya perguruan tingginya itu. Ya, jadi semuanya 25%. Jadi kalau kita jumlah penduduk itu 270 juta gitu ya. Jadi yang menikmati pendidikan tinggi itu ya sekitar berapa itu? 65 jutaan gitu ya. Mas 65 juta. Maka bersyukurlah saudara-saudara yang
sudah ada sarjana, apalagi sekarang sudah mau magister, apalagi dokter, itu bersyukur gitu ya. Karena masih sangat kurang itu. Oleh karena itu perlu digenjot untuk ya. Karena itu tadi konsepnya dia, kelas menengah dan profesi. Kalau kelas menengah itu lulusan perguruan tinggi dan memiliki profesi tertentu. Nah, makanya perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan itu, tidak bisa tidak sih. Nah, salah satunya itu karena perempuan juga jumlahnya banyak, ya kalau perempuannya tidak diberdayakan untuk meningkatkan pendidikan, ya mungkin akan susah juga mengentaskan kemiskinan, makanya perlu juga. Mengurangi tingkat kematian anak, nah, target 2015 aja ya, mengurangi 2/3 tingkat kematian anak pada usia di bawah 5 tahun. Nah, ini kita sangat harus dikurangi, karena kalau enggak ya susah ini ya ke depannya. Lalu meningkatkan kesan ibu, mengurangi 2/3 rasio kematian ibu dalam proses melahirkan. Nah, ini yang sudah sangat baik lah di Indonesia ini. Bahkan di beberapa tempat termasuk di Sumedang ini sudah ada reaksi cepat gitu. Kalau ada yang melahirkan, siapapun bawa gitu, yang penting tidak perlu tanya-tanya lagi lah gitu ya. Langsung rumah sakit langsung tangani. Nah, ini sudah satu hal yang sangat hebat gitu ya. Lalu perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit, sekarang mungkin perlawanan terhadap corona ya. Nah, itu juga perlu juga harusnya memulai pencegahan penyebaran HIV dan penyakit berat lainnya. Nah, sekarang yang paling harus ditangani itu ya corona ini, harus gimana secepatnya. Kalau enggak ya punahlah kehidupan manusia ini. Dan sangat sulit buat manusia itu. Selanjutnya, sasaran lain itu target menjamin daya dukung lingkungan hidup. Pertama, mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. Jadi tetap pembangunan itu triple P, harus ada flis, lingkungan, flis itu ya, ada profit, ada keuntungan, ada people, ada manusia. Dan tiga itulah yang harus diperhatikan. Ya, tiga itu ya, supaya tetap berkelanjutan itu perhatikan tiga-tiganya itu. Triple P tadi. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum dan kesehatan. Nah, ini juga air minum juga akan berkurang. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh. Nah, ini harus diberikan. Yang selanjutnya, target mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, mengembangkan lebih jauh dari pedagang terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan WTO dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintah yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional. Nah, ini kita akan bahas secara khusus tentang ini nih, bagaimana globalisasi Indonesia ya, akan kita bahas secara khusus. Membantu kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan kebutuhan dari negara terpencil dan kepulauan-kepulauan terkecil. Ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar, pembatalan hutang bilateral resmi, dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkepentingan mengurangi kemiskinan. Secara komprehensif, mengusahakan persetujuan mengenai masalah hutang negara-negara berkembang, menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung jangka panjang, mengembangkan usaha produk yang layak dijalankan kaum muda. Dalam kerjasama dengan pihak pharmaceutical menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang. Dalam kerjasama dengan pihak swasta membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu saya kira yang berkaitan dengan tujuan pembangunan Millennium ya, MDGs, Millennium Development Goals ya, yang berkaitan dengan termasuk di dalamnya yang kemarin ditanyakan itu tentang kemiskinan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.